Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pari Menyapa, berjumpa lagi di podcast PA Wonogiri Menyapa. Podcast yang memberikan informasi penting seputar dunia, hukum, dan peradilan. Bersama saya Diah Kartika Sukmawati, selaku host pada episode 16 kali ini. Hari ini kita kedatangan narasumber salah satu pimpinan dari Pengadilan Agama Wonogiri, yaitu Bapak Suroso SHMM selaku sekretaris, dengan mengusung tema kesetariatan adalah salah satu fondasi utama dalam menjalankan roda peradilan. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Sobat Pari Menyapa, sedikit profil mengenai Bapak Suroso ini. Beliau sudah mengabdi di Mahkamah Agung khususnya Peradilan Agama pada tahun 2006 ya Pak ya? Iya, betul sekali Mbak. Lalu pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian pada tahun 2012 dan Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan pada tahun 2015. Dan menjadi sekretaris pada tahun 2019 sampai sekarang ya Bapak. Betul, ya? Mbak. Ya. Bisa dimulai ya Pak ya? Siap. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar kesetariatan itu adalah fondasi utama menjalankan roda pengadilan. Iya. Baik, saya mulai. Menurut Pak Suroso nih, apa arti dari Badan Peradilan itu sendiri, Bapak? Badan Peradilan itu sebenarnya kan itu sebuah lembaga resmi yang mana melaksanakan sistem peradilan, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dan pengadilan itu merupakan tempat di mana subjek hukum mencari keadilan. Gitu Pak, itu sebenarnya kan itu kalau pengertian dari pengadilan sendiri gitu lah, itu menurut saya gitu. Oh, jadi seperti itu ya Bapak. Iya. Lalu bisa dijelaskan Pak, apa saja struktur organisasi yang ada di pengadilan itu sendiri? Iya, jadi gini Mbak Tika, di struktur pengadilan agama khususnya di Wonogiri, bahkan itu memang secara universal itu di bawah naungan Mahkamah Agung. Di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kita memang wilayah hukumnya di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Itu struktur organisasinya itu saya sampaikan tadi, badan atau lembaga tadi itu kita tuh kalau berbicara masalah badan ya Mbak ya, itu pasti ada yang seperti yang Mbak Tika sampaikan, bahwa itu ada struktur ya. Itu kalau di Pengadilan Agama itu ada Pak Ketua, Wakil Ketua, terus Hakim, Panitra. Nah, di bawah Panitra ini ada Panitra Muda, ada jurusita, ada jurusita pengganti dan sebagainya. Nah, di samping itu juga ada namanya kesetariatan. Di kesetariatan namanya ada sekretaris. Di bawah sekretaris itu ada Kasubag, terus ada namanya jabatan fungsional APBN, ada namanya jabatan Pranata Komputer dan sebagainya. Itu ya organisasinya Mbak. Strukturnya seperti itu. Ya, cukup banyak ya Pak ya? Iya. Lalu, apakah setiap bagian tersebut saling berketerkaitan Pak dalam menjalankan fungsi pengadilan itu sendiri? Tentu, pasti itu. Karena apa? Kita kalau berbicara tentang masalah lembaga, itu kita tuh khususnya pengadilan ya Mbak ya, itu kalau saya ini mengibaratkan pengadilan itu sebuah mobil. Mobil itu ada setir, ada mesin, ada roda dan sebagainya. Nah, keterkaitannya bagaimana gitu? Bahwa mobil ini tidak akan bisa nyampe ke tujuan, sebuah tujuan kalau tidak disetir oleh pimpinan, diarahkan belok kanan, belok kiri dan sebagainya. Dan kalau setir ini juga kalau didukung dengan mesin yang bagus, kalau di sini saya ibaratkan itu kepanitraan mesinnya. Itu kalau tidak dukung dengan mesin yang bagus, itu juga tidak bisa mencapai tujuan. Di samping itu juga Mbak Tika, kalau kita sudah bicara masalah setir, itu ibarat pimpinan, terus mesin itu saya ibaratkan di kepanitraan, dan itu juga tidak bisa mencapai tujuan Mbak, tanpa didukung oleh roda tadi. Nah, roda itu siapa? Kalau saya bisa ibaratkan, roda itu adalah kesetariatan. Sehebat apapun orang menyetir, sebagus apapun mesin mobil itu, tapi kalau tidak didukung dengan roda yang bagus, itu juga tidak sampai tujuan. Itu. Setuju ya Pak ya? Iya, setuju sekali. Lalu jika kesetariatan itu Bapak ibaratkan seperti roda ya dalam sebuah mobil ya. Menurut Pak Suroso selaku pimpinan pada kesetariatan,
seberapa besar peran roda itu pada pengadilan itu sendiri? Ya seperti saya sampaikan tadi Mbak ya, karena bisa saya ulang kembali bahwa memang kalau bagus apapun setir tadi dan mesin tadi itu, kalau tanpa disupport dengan roda yang bagus itu juga tidak sampai tujuan. Apalagi dalam era perkembangan sistem peradilan yang semakin modern ini Mbak, Syariatan Pengadilan Agama itu menjadi salah satu fondasi utama dalam menjalankan roda peradilan. Kenapa gitu? Karena kesyariatan itu meliputi berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, terus keuangan, sampai juga dengan pengelolaan teknologi informasi. Karena apa? Keberhasilan suatu pengadilan tidak hanya ditentukan kualitas dari putusan hakim, tetapi juga oleh kesyariatan. Kenapa? Administrasi yang dijaga melalui kesyariatan yang efisien sebagai support system dari core bisnis, itu memang kalau saya tuh kalau bisa katakan, kita bahas itu tentang Syariatan Pengadilan itu penting sekali, karena memahami tentang pengelolaan sarana prasarana, terus komunikasi, penanganan dokumen-dokumen peradilan dan sebagainya. Itu Mbak. Berarti peran kesekretariatan cukup kompleks ya Pak? Iya, betul. Dari berbagai bidang, sistem pendukung itu sendiri, betul. Ya, sporting unit lah ya Pak ya istilahnya. Iya, betul. Baik, nih cukup kompleks ya ternyata ya tugas kesekretariatan itu sendiri ya Pak ya. Ada di berbagai bidang ya, dari keuangan, teknologi informasi, bahkan mengurus tentang kepegawaiannya juga. Betul. Iya, baiklah. Kita sapa dulu ya Sobat Pari Menyapa yang ada di studio. Selamat pagi. Ya, semangat ya pagi ini ya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak ya. Lalu saya akan bertanya, Bapak kan selaku pimpinan kesekretariatan, bagaimana Bapak ini mendukung, mendorong dan mengarahkan anak buah Bapak yang ada pada kesekretariatan di berbagai lini, atau apakah hanya mengarahkan saja atau bagaimana Bapak bisa dijelaskan? Baik Mbak Tika, sebenarnya kalau saya ya selaku leader di Syariatan, saya itu tidak pernah menganggap tim di Syariatan itu sebagai anak buah Mbak. Itu karena sehebat apapun sekretaris itu tidak lepas kehebatan dari timnya. Jadi kalau kita katakan anak buah biasanya penggajian dari omset yang diperjualbelikan dan sebagainya. Tapi kalau dalam lembaga ini Mbak, kalau saya pribadi gitu, itu seperti anggota itu bukan anak buah tapi tim, sehingga penggerak dari seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pengadilan agama itu kesekretariatan itu sebagai rodanya. Roda itu banyak komponennya Mbak, ada benen, ada pentil, ada namanya itu. Jadi itu sebenarnya bukan anak buahnya, tapi tim yang akan membantu menjalankan dari roda itu. Sehingga kalau saya pribadi, saya selalu mengajak teman-teman, apalagi sekarang kita sudah di Syariatan PAWA Negeri itu punya namanya sebuah inovasi, namanya itu ngobrol bareng rutin, setiap berkala gitu ya. Kita beri namanya ngobatin sek. Jadi itu kita ngobrol bareng, menyampaikan kendala-kendala dan sebagainya. Terus bahkan juga menyampaikan capaian-capaian yang selama ini didapat. Di samping itu tentu kalau memang kalau kita berbicara tentang apa yang Mbak Tika sampaikan tadi, itu memang tidak lepas dari kesejahteraan. Kesejahteraan seperti apa? Tidak mungkin setiap manusia itu punya kebutuhan masing-masing, punya keluarga, punya dan sebagainya gitu. Sehingga bagaimana sih seorang sekretaris atau leader di Syariatan ini untuk memberikan semacam hanya bukan hanya sekedar arahan aja ya, tapi salah satunya itu seperti yang disampaikan Bapak pimpinan kita tuh semacam reward gitu. Reward
akibatnya apa gitu. Kalau kita bicara masalah duit, duit itu sangat sensitif sekali. Duit dari mana gitu kan. Sehingga kita selaku pengelola keuangan itu harus bisa menyaring, bisa melakukan istilahnya pembelanjaan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi bagaimana caranya? Caranya seperti itu, Mbak. Sehingga kita itu menerapkan memberi leluasa kepada tim kami di Setariatan, kira-kira kalau berkarir itu mana yang lebih menguntungkan. Contoh salah satunya ada teman kita udah lama ini berkecimpung di perbendaraan. Pengeluaran sudah, PPABB sudah, PPSPM juga sudah gitu. Bahkan PPK juga sudah gitu. Bukan merasa kejenuhan, tapi ini salah satu reward gitu. Pengen beralih ke fungsional APBN karena memang itu kesejahteraannya memang lebih tinggi dari jabatannya sekarang diemban. Kita beri kesempatan, beri support, beri dukungan dan sebagainya, sehingga alhamdulillah ada beberapa tim kami itu memang dari kecerdasan beliau, kecerdasannya, ketekunannya, kejujurannya dalam selama ini menjalankan roda pemerintahan khususnya di Setariatan itu selalu belajar sehingga bisa mencapai apa yang diinginkan. Lulus ada yang sudah keluar SK, ada juga yang belum karena memang masih menunggu gilirannya. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak menuntun kita kerja gitu. Kita memang harus diimbangi dengan tadi itu kita sering ngobrol, ngopi bareng, komunikasi. Bahkan saya selaku leader Setariatan itu selalu mengajak teman-teman kalau bisa kerja 1 jam kita istirahat 5 menit atau 10 menit untuk peregangan otot, untuk isoma dan sebagainya. Tidak perlu kalau saya Mbak ya, pribadi saya itu tidak perlu kita tuh sering-sering lembur, itu tidak perlu sih itu. Sehingga kalau orang itu lembur tanpa ada sebab akibat itu, contoh ada sebuah edaran atau permintaan dari eselon 1 atau eselon 2 kita, hari itu harus selesai. Karena datang udah sore memang harus diselesaikan, mau tidak mau harus lembur. Tapi kalau tidak sifatnya tidak mendesak dan tidak harus selesai hari itu, kenapa kita harus lembur? Artinya kita tidak bisa membagi waktu kita. Itu tim kita yang selama ini sangat solid, sangat bagus dan memahami semuanya. Waktu datang, waktu pulang, insya Allah selama ini tepat waktu. Artinya ya molor agak 5 menit, 10 menit itu wajar manusia ya Mbak ya. Jadi itulah yang diterapkan. Di samping itu juga di tim Setariatan itu walaupun contoh seperti Mbak Tika itu fungsional APBN ya, itu selalu menangani remunerasi, terus menangani gaji, uang makan, transport hakim dan sebagainya. Keahlian tidak menuntun di situ aja, keahlian bisa di bidang lain. Dan itu sudah saya buktikan bahwa di Setariatan itu semua menguasai. Jadi Mbak Tika bisa menguasai di kepegawaian, PTIP, dan juga di samping itu juga seperti kemarin kita tengok juga ada perubahan antara di sub kepegawaian dan sub PTIP. Itu dilakukan promosi dan mutasi, ditukar sub. Itu tidak ada permasalahan karena apa? Selama ini kita menerapkan sistem tadi menguasai semua lini. Nah, itulah salah satu yang tadi itu saya sampaikan bahwa kita tuh tim, bukan anak buah, bukan bos. Karena kita tim, semuanya bisa menguasai. Dan salah satunya tadi saya sampaikan bahwa kita termasuk pondasi utama, Mbak. Kalau jangankan tidak full ya, roda itu gembos sedikit aja itu sudah berbeda rasanya. Nah, itu bisa kita rasakan ya. Nah, mungkin itulah Mbak ibaratnya kita tuh di lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Luar Negeri seperti itulah. Gitu Mbak. Berarti untuk mendorong untuk sebagai leader di kesetariatan itu tidak hanya istilahnya menyuruh untuk bekerja ini ya Pak ya, tapi didorong juga untuk mengembangkan kemampuan ya Pak ya. Jadi anak-anak di kesetariatan, anggota kesetariatan itu bisa mengembangkan karirnya di
Mahkamah Agung, khususnya di Badan Peradilan dan di Satker Pengadilan Agama Wonogiri. Iya, betul Mbak Tika. Baiklah, sangat menarik ya Sobat Pari ya. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan Bapak Suroso, kesetariatan pada suatu pengadilan ibarat roda atau istilah kecenya supporting unit ya teman-teman. Dan ketika roda itu tidak ada, bahkan terjadi apa-apa, seperti yang dikatakan Mbak Suroso tadi, anginnya sedikit aja berkurang itu sudah sangat terasa ya. Maka kendaraan tersebut bisa oleng ya Bapak ya. Iya betul Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak Suroso telah menyempatkan waktunya pada episode kali ini sebagai narasumber. Semoga semakin sukses dan sehat selalu. Amin, Bapak. amin Mbak Tika. Ya. Baik Sobat Pari Menyapa, tidak terasa sudah di penghujung podcast pada hari ini. Saya Diah Kartika Sukmawati selaku host pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok. Cheers.